Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi thayyibin wa sahabatihil akramin wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa sara ala hadihi ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Kita berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenang, tentram. Dan Allah jadikan di antara kamu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian menjadi tanda-tanda bagi kaum yang mau berfikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, undangan Allah jamaah salat tarawih. Judul ceramah malam ini seperti yang ditetapkan oleh pengurus masjid, mengembalikan samara dalam rumah tangga melalui Ramadan. Mengembalikan samara dalam rumah tangga melalui Ramadan. Bapak Ibu, samara itu apa? Ini sudah menjadi singkatan yang populer mungkin ya. Kalau ada orang nikah, kita doakan semoga jadi keluarga yang samara atau samawa. Ya, samawa atau samara, sa itu sakinah. Ya. Kemudian mawaddah warahmah. Ini diambil dari ayat 21 surat Ar-Rum. Biasanya ayat ini dibaca kalau ada orang akad nikah. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah jadikan pasanganmu dari jenismu sendiri. Jadi laki-laki pasangannya perempuan, perempuan pasangannya laki-laki dari jenis manusia. Bukan dari jenis jin. Jadi tidak ada manusia yang kawin sama jin. Manusia kawin sama manusia. Dan laki-laki nikah sama perempuan. Dilarang dalam agama laki-laki suka sama laki-laki atau yang disebut dulu homoseks, sekarang namanya gay.
atau perempuan sama dengan perempuan yang disebut lesbian, atau di barat perempuan ada yang cinta sama anjingnya. Anjingnya dikasih makan, dikasih jus. Kalau di Sumatera Barat mungkin dikasih teh telur. Dia sayang pada anjingnya, tidur bersama anjingnya, berhubungan dengan anjing, akhirnya hamil, anaknya seperti anjing. Ini semuanya adalah haram. Jadi laki-laki harus nikah dengan perempuan. Jadi pasangan kita adalah dari jenis manusia. Tidak ada orang yang kawin dengan jin. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Ini yang diartikan sakinah. Sakinah itu dari bahasa Arab. Sakana yaskunu sakinah. Artinya tenang, tentram. Kalau orang belum nikah, masih membujang, yang perempuan masih menggadis, itu belum tenang. Lonjak sana, lonjak sini, belum tentu siapa pasangannya. Tapi kalau sudah dapat pasangan, dapat istri, dapat suami, maka dia sudah tenang. Kalau dia pulang kerja, letih dan lelah di tempat kerja, sampai di rumah disambut oleh istrinya, disambut oleh anaknya, ubek jariah balare damam, hilanglah rasa capek. Itulah artinya tenang, tentram kalau sudah berumah tangga. Kata sikin, ya, sikin dalam bahasa Arab artinya pisau. Ya, mungkin di Pariaman namanya sakin, ya. Sikin artinya pisau. Apa hubungannya pisau dengan tenang? Profesor Quraish Shihab dalam tafsirnya bilang, kalau kambing melonjak-lonjak, dikasih sikin, dikasih pisau, tenang dia. Begitu juga perempuan kalau belum punya pasangan, laki-laki kalau belum punya pasangan, lonjak sana, lonjak sini, tidak tenang, tidak tentram. Kalau sudah ada pasangan, tenang dia. Ibaratnya dikasih pisau, tenang dia. Berbulan madu di rumah, berbulan madu ke Bali, tenang, karena sudah dapat pasangan. Kemudian wa ja'ala bainakum mawaddah. Mawaddah itu kasih sayang. Rahmah, kasih sayang juga. Dalam bahasa Indonesia sama saja itu, tapi dalam bahasa Arab berbeda. Kalau mawaddah adalah kasih sayang yang didorong oleh libido, nafsu seks. Laki-laki sudah 1 minggu tidak pulang ke rumah, pas ketemu istrinya bertambah kasih sayang. Setelah melakukan hubungan suami istri, maka dia jadi tenang. Jadi kalau mawaddah itu kasih sayang yang didorong oleh nafsu seks. Ya. Ini berlangsung sampai kapan? Ya, mungkin sampai umur 60 atau 65. Atau mungkin sampai 70. Ya, kalau perempuannya sudah menopause. Kalau sudah yang tua, sudah turun nafsu libidonya, yang perempuan sudah menopause, itu bukan mawaddah lagi, namanya rahmah. Kalau ada bapak ibu sudah umur 65, 70 tahun, kemana pergi berdua-dua juga padahal sudah tua, itu bukan mawaddah namanya. Mawaddah itu untuk yang masih muda-muda. Kalau sudah tua masih berkasih sayang juga, itu namanya rahmah sampai tua. Maka Bapak Ibu, apa hubungannya dengan bulan Ramadan? Di sini judulnya mengembalikan sakinah mawaddah warahmah dalam rumah tangga melalui Ramadan. Seolah-olah selama 11 bulan kemarin tidak ada sakinah mawaddah warahmah. Yang laki-laki sibuk pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang malam,
Yang laki-laki suaminya pergi pagi, anak-anak masih tidur. Pulang malam anak-anak sudah tidur. Yang suaminya makan sendiri di luar, di warung, di lapau. Yang istrinya makan sendiri, yang anaknya makan sendiri. Tidak ketemu. Tapi di bulan suci Ramadan ini, Ramadan menyatukan keluarga kembali. Ya. Apa? Memperkuat kebersamaan di bulan Ramadan. Sama-sama buka puasa. Buka puasa bersama suami istri dan anak-anak. Sama-sama pergi sholat tarawih berjamaah. Bapak ibu bawa mobil tadi. Ada yang bawa istrinya, bawa anaknya. Biasanya sendiri-sendiri saja itu. Sama-sama makan sahur. Sama-sama bertadarus Al-Quran. Hidupkan suasana beragama di dalam rumah, baca Quran bersama. Ya, wala taj'alu buyutakum kubura. Jangan kamu jadikan rumahmu bagaikan kuburan. Kalau di rumah tidak ada baca Quran, rumah bagaikan kuburan. Banyak setan. Kalau banyak setan, suami istri hidupnya ribut, bacaka, bahkan ada KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Di bulan Ramadan ini kita sama-sama taat pada Allah, sama-sama berbuka, sama-sama sahur, sama-sama tadarus, ya, sama-sama iktikaf. Ada program iktikaf nanti, sama-sama bertadarus, hidupkan suasana religius di dalam rumah. Kebersamaan ini menambah rasa cinta dan kasih sayang, ya, menambah kepedulian. Selama ini memudar karena suaminya sibuk dengan rutinitas, istrinya sibuk, apalagi kalau yang perkawinannya jarak jauh, long distance marriage, ya, suaminya tugas di Damasraya, istrinya tugas di Kota Padang. Kapan ketemunya? Sekali seminggu. Hari Sabtu, hari Jumat suaminya pulang ke Padang. Hari Minggu sore kembali lagi ke Damasraya. Itu masih dekat. Yang payah kalau suaminya kerja di Semarang, istrinya kerja di Padang. Kadang-kadang suaminya melihat perempuan lain lebih cantik dari istrinya sendiri. Rumput tetangga lebih hijau daripada rumputnya sendiri. Akhirnya terjadilah perselingkuhan. Hadirin sekalian, makanya rumah itu madrasah Ramadan. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Tapi kalau di rumah ribut terus, setiap hari bacaka, ya, piring gelas pecah, meja kursi patah, anak berdarah-darah, itu tidak sakinah. Bukan baiti jannati, bukan rumahku surgaku, tapi baiti nari, rumahku adalah nerakaku. Makanya di dalam kompilasi hukum Indonesia, kompilasi hukum Islam di Indonesia, bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi dalam rumah tangga. Laki-laki tidak boleh melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Di dalam undang-undang anti kekerasan rumah tangga itu ada kekerasan fisik. Istrinya ditendang, istrinya ditampar. Ya, bahkan istrinya disetrika. La ilaha illallah. Ini teganian suami yang melakukan hal itu, ya. Makanya kata Nabi, jangan kau perlakukan istrimu seperti keledai. Malam hari kau tunggangi, siang kau pukuli. Kekerasan fisik. Banyak perceraian di pengadilan agama. Salah satunya penyebabnya karena kekerasan fisik. Yang perempuan malu melapor, segan, takut.
maka tidak boleh laki-laki main tangan. Ya, karena istri itu adalah amanah. Ya, di dalam ayat dikatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan baik. Ya, ada kekerasan verbal. Apa kekerasan verbal? Ngomongnya kasar, menyakiti hati. Suami menyakiti hati istrinya. Bantu ang buruak. Ini ya tidak boleh berkata-kata kasar. Jadi ada kekerasan fisik, ada kekerasan verbal, ya, ada kekerasan psikis, ada kekerasan seksual. Kalau rumah tangga tidak tentram, tidak sakinah mawaddah, maka terjadilah broken home. Suaminya sibuk sendiri, bahkan sibuk dengan perempuan di kantornya, yang istrinya sibuk pula dengan yang lain. Kadang-kadang suaminya berselingkuh dengan perempuan lain. Istrinya bilang, kalau abang bisa berselingkuh, saya juga bisa berselingkuh. Akhirnya rumah tangganya broken home. Dari rumah tangga yang broken home, lahirlah anak-anak yang broken heart. Ya. Tapi dari keluarga yang baik, maka lahirlah anak-anak yang baik. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan ini adalah madrasah, sekolah di mana kita ikut program Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mendidik jiwa lemah lembut. Ya, berhati lemah lembut, merekat kembali hubungan suami istri yang selama ini sudah pudar karena sibuk 11 bulan sibuk dengan kegiatan, dengan rutinitas. Ya. Di suami istri dipersatukan kembali, ya, dipersatukan kembali dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Dalam bingkai ibadah dengan niat memperbaiki diri, memperbaiki rumah tangga agar kembali menjadi sakinah, mawaddah warahmah. Hadirin sekalian, Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan baik. Jangan istri dianggap pembantu saja. Tetapi Bapak Ibu, sekarang ada 2 jenis perceraian. Kalau laki-laki yang menjatuhkan talak, namanya cerai talak. Kalau perempuan yang menceraikan suaminya, namanya cerai gugat. Sekarang di seluruh Indonesia, perceraian cerai gugat jauh lebih tinggi, meningkat dibanding dengan cerai talak. Jadi ibu-ibu yang ekonominya sudah mapan, pendidikannya lebih tinggi daripada istrinya, istrinya profesor, istrinya dosen, rektor, suaminya S0. Ya, istrinya sudah mapan secara ekonomi, suaminya kerjanya tidak jelas. Akhirnya sang istri merasa lebih tinggi, akhirnya suaminya diceraikan. Ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Percuma punya suami kayak kamu. Ya, hadirin sekalian, suami istri saling mengisi, tidak ada yang sempurna. Ya, boleh jadi kata Allah ada sifat-sifat yang tidak baik pada istrimu, tapi pada sifat itu Allah jadikan kebaikan yang banyak. Misalnya istrinya ceke, sampili. Ya. Tapi dengan sifat itu mungkin bisa jadi hemat. Bisa menjadi hemat, ya. Jadi Bapak Ibu, terakhir dalam rumah tangga ini harus ada tenggang rasa. Tidak boleh mempertahankan ego masing-masing. Sekedar contoh, kalau suaminya sukanya tidur, kalau tidur suaminya ingin lampunya terang. Kalau istrinya kalau tidur ingin lampunya mati gelap. Kalau masing-masing mempertahankan egonya, nggak bisa tidur bersama. Tidurlah di kamar masing-masing. Suaminya di sana, istrinya di sini. Maka harus
Win-win solution. Ya, Dek, kita tidur lampunya jangan gelap sekali. Dan juga jangan terang sekali seperti maunya abang. Jadi mana? Di tengah-tengah. Apa? Remang-remang. Barulah dia menjadi damai. Ya. Kalau suaminya pendiam, istrinya pagara, lama-lama yang pendiam mulai bisa bagara. Dan yang pagara mulai kurang pula bagaranya. Ya. Kalau suaminya pelit, cekeh, istrinya boros, lama-lama yang boros berkurang borosnya, yang cekeh sudah mulai pemurah. Mari kita kembalikan apa tadi? Mengembalikan sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangga melalui bulan Ramadan. Bagaimana caranya? Sama-sama makan berbuka puasa, sama-sama sholat tarawih, sama-sama tadarus Al-Quran, sama-sama makan sahur. Ini semua sama-sama mentaati Allah. Bahkan di dalam hadis, kalau suaminya bangun tidur dahulu, bangunkan istrinya. Dek, bangun dek, salat tahajud. Kalau tidak mau, percikan air ke wajahnya. Kalau istrinya bangun dahulu, bangunkan abangnya, suaminya. Bang, bangun bang, bangun. Salat tahajud lagi bang. Kalau tidak mau, percikan air di wajahnya. Supaya dia mau bangun. Jadi dekatilah Allah, sumber kasih sayang yang menciptakan sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan bulan Ramadan bulan mengembalikan sakinah, mawaddah, warahmah di dalam rumah tangga kita. Jangan ada dusta antara suami dan istri, jangan ada kekerasan, ya, tapi berkasih sayang, berlemah lembut, saling mengisi, saling tolong menolong. Di dalam rumah tangga yang baik, lahirlah anak cucu yang baik. Rumah tangga yang baik, lahirlah anak cucu yang baik. Kalau rumah tangga yang broken home, lahirlah anak cucu yang broken heart. Mudah-mudahan dengan bulan Ramadan keluarga kita menjadi kembali sakinah, mawaddah, warahmah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mentaatinya bersama-sama suami, istri dan anak-anak selama bulan Ramadan. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan di hati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.